Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK, pengacara sekaligus bendahara TPUA, akhirnya kembali ke jalan yang benar, menyerang balik Roy Suryo CS yang terus-terusan bikin gaduh dan bikin rusuh. Tak hanya itu aja teman-teman, di tengah serangan, fitnahan, hujatan, Pak Jokowi ternyata ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy bersama para mantan pemimpin negara lainnya yang akan mengadakan pertemuan tanggal 19 sampai 21 November di Singapura. Apa nggak tambah kelonjotan nih para pembenci Pak Jokowi? Hah? Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Siapa yang meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu? Sekarang pergi lagi ke kementerian. Silahkan. Tapi apa kekuatan apa yang dilakukannya? Apa yang dimaksud dengan gugatan ini? Siapa yang menggugat? Harusnya, wahai bangsa Indonesia, ada nggak kalian menggugat? Berapa orang klien kita yang menggugat? Kemudian siapa yang meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu, baik saudara Gibran maupun Joko Widodo? Siapa yang meminta dia untuk jadi saksi ahli? Kami udah jelas melihat ada perkara yang melanggar hukum. Kami nggak bisa sebagai pengacara menjadi pelapor. Mungkin kami tanggalkan dulu sebagai pengacara, baru jadi pelapor. Jadi berporsi, kita punya ini dong, pendirian kita berdiri di mana sesuai dengan porsi kita. Kalau dia sebagai ahli, ada nggak surat dari orang yang meminta bahwa bantuan ahli kepada dia? Sudah kembali ke jalan yang benar, pengacara sekaligus bendahara TPUA. Lanjut kita ke video berikutnya. Joko Widodo gas menangkap Jokowi dan antek-anteknya, karena Jokowi inilah biang kerok daripada rusaknya bangsa ini. Seluruh daripada mereka yang tertangkap korupsi bermuara daripada Joko Widodo. Apa penanya, tidak ada mantan presiden, tidak ada mantan menteri dan sebagainya. Siapapun yang salah harus diberikan tindakan hukum yang sesuai. Adalah pentolan geng Solo, yaitu Joko Widodo, yang sudah sekian banyak fakta-fakta hukum yang bisa menjadi alat bukti untuk ditangkap dan diadilinya Jokowi. Kita bersama-sama menyuarakan pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih, jangan diam KPK, laksanakan supaya bergulir sebagaimana mestinya sampai bertemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tentu saya tidak perlu memperkenalkan 5 tokoh yang sudah tidak asing bagi kita. Satu Mas Eka Jaya, Pak Purnomo, guru-guru Pak sakit Dr. hati Marwan itu. Batubara, Bapak Jenderal kita, Pak Sunarko, dan satu tokoh kita yang jarang nongol tapi kita kenal semua, Bapak Napoleon Bonaparte. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, mantan narapidana juga. Oke, Bapak. Yang kami memang bertentangan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan. Guys, tanya yang pakai kacamata pejabat apa ya? Ada terus kalau kompres. Iya juga ya, siapa ya emak-emak ini ya? Pakai kacamata hitam ya kan, ngomong nggak apa-apa enggak. Coba ya. Kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai Republik ini dan masih mempercayai rusaknya negeri ini atas kelakuan seorang Jokowi yang telah banyak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Saya mewakili teman-teman dari Gladiator mengajak atau menghimbau seluruh anak bangsa untuk hadir di KPK pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai dengan selesai, dengan maksud tangkap dan adili Jokowi. KPK harus bertanggung jawab untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Udah gila.
Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasehat Global pada April 2025 untuk membantu mereka mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Menurut tim Bloomberg, kelompok penasehat ini memiliki pengalaman di tingkat tertinggi bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral. Terlihat foto Jokowi saat menjadi Presiden RI pun disematkan di dalam laman tersebut bersama dengan para mantan pemimpin negara lainnya. Adapun selain Jokowi, mantan pemimpin yang menjadi Dewan Penasehat Global seperti Mario Draghi yang merupakan mantan Perdana Menteri Italia yang juga mantan Presiden Bank Sentral Eropa, dan Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Selain itu juga ada sejumlah CEO perusahaan dunia yang menjadi Dewan Penasehat Global. Total ada 22 orang yang ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global oleh Bloomberg New Economy. Belum diketahui apa dasar Bloomberg New Economy menunjuk Jokowi sebagai Dewan Penasehat Global. Namun Bloomberg New Economy adalah platform global untuk dialog dan wacana tentang transformasi ekonomi di pasar. Apa nggak panas para pembenci Pak Jokowi ya melihat berita ini? Yang sedang berkembang. Mereka menyebut platform itu mempertemukan para pemimpin dari berbagai sektor pemerintahan dan swasta untuk menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan berkolaborasi mencari solusi. Mereka juga mengaku membangun koalisi mitra yang berkomitmen untuk meningkatkan inovasi dan mobilisasi modal demi kebaikan publik. Bloomberg New Economy menyebut pembuatan forum ini sebagai inisiatif yang telah membina komunitas yang terdiri dari para kepala negara, menteri senior, pimpinan organisasi multilateral, CEO multinasional, pendiri, ketua dewan direksi, investor, pemodal, inovator, dan aktivis. Pertemuan akan diadakan pada 19 hingga 21 November 2025 dalam forum ekonomi baru yang digelar di Singapura selama 3 hari. Acara itu akan diisi dengan sesi pleno dan diskusi kelompok dengan tema utama berkembang di era ekstrim atau thriving in an age of extreme, serta akses dan peluang membangun hubungan yang tak tertandingi. Apa nggak tambah pening para pembenci Pak Jokowi? Ayo. Jadi renungan buat kita semua. Bagaimana Allah itu bekerja. Ketika ada satu kelompok yang selalu membawa-bawa nama Allah, merasa dirinya sebagai pejuang Allah, menjadikan takdir Allah yang agung untuk mencaci maki, menyebar kebencian dan fitnah. Tapi lihatlah bagaimana Allah itu bekerja. Allah justru mengangkat derajat orang yang setiap hari mereka caci maki, mereka hina, ke level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Itulah Allah. Kita lihat mereka setiap hari berdemo, sementara orang yang mereka hina dan caci maki justru setiap hari berbagi, justru setiap hari menerima puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang datang mendoakannya. Kita lihat bagaimana seorang mantan menteri merendahkan dirinya sendiri, datang ke satu kementerian, merendahkan seorang security setelah sebelumnya merendahkan ojol. Roy Suryo itu. Bagaimana mungkin seorang mantan menteri tidak tahu SOP untuk bertemu seorang menteri? Kita lihat bagaimana seorang Rismon dengan pongahnya mengancam untuk berdemo, membawa ratusan orang, membawa ratusan toa. Tapi kau minta donasi. Plot twist kau Rismon. Padahal baru kemarin kau minta donasi untuk si Bambang Tri, tapi ujung-ujungnya kalian bagi dua kan uangnya. Dari sini aja udah ketahuan kan, kalau kalian semua berdemo, ujung-ujungnya ada duitnya, ujung-ujungnya bayaran. Itulah ya cara Allah membukakan siapa kalian semuanya, siapa kalian sebenarnya. Setiap hari kerja kalian mencaci maki, merendahkan orang lain, menertawakan orang lain menjadi lawan debat kalian. Setiap hari kerja kalian di TV menghina, merendahkan orang yang setelah sebelumnya menjadi pemimpin di negara ini 2 periode. Kalian cari terus kekurangannya. Kalian bilang anaknya tidak beretika. Roy Suryo, di mana etikamu ketika membawa panci, membawa aset negara? Di mana etikamu
Ketika menjadi tersangka, kau pura-pura sakit pakai bebat di lehermu. Iya. Itu yang kau bilang beretika. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan kalian menjadi badut di negara ini? Sampai kapan kalian terus mempertunjukkan kebodohan kalian? Menantang orang yang jauh lebih berilmu seperti Ibu Inalim yang lebih tahu soal pendidikan luar negeri. Baru kemarin kau merasa sebagai pakar telematika. Tiba-tiba kau menjelma menjadi pakar pendidikan. Sekali lagi, Pak Polisi, tolong Pak sudahi semua ini Pak. Tolong Pak, bersihkan polusi ruang publik ini dengan segala tingkah laku dan kebodohan yang mereka sebarkan kepada publik. Please. Nah, itu tadi video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.